Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas tentang bedah kisi-kisi menuju SAS atau sumatif akhir semester kelas 9 ya. Di sini nomor 1, contoh soalnya persamaan kuadrat. 3x min 2x kuadrat sama dengan 10. Nilai A, B, C berturut-turut. Berarti gampang ya, A-nya adalah selalu melekat di pangkatnya 2, berarti A-nya min 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 0. Karena C itu merupakan konstanta gitu ya, konstanta. Gitu, yang tidak didampingi variabel. Tuh. Yang kedua, konstanta. Nah, ini konstanta tadi yang tidak didampingi variabel jelas. Konstantanya adalah minus 3. Konstanta itu letaknya bisa paling depan, tengah, atau paling belakang, tergantung soal gitu ya. Next, nomor 3. Hasil kali. Ingat rumusnya, hasil kali. Berarti rumusnya adalah X1 tambah X2. Rumusnya min B per A. Itu kalau yang tambah. Hasil kali berarti X1 kali X2. Rumusnya yang C per A. C-nya adalah 12, A-nya adalah 2. Berarti 12 dibagi 2 adalah 6. Hasil kalinya adalah 6. Jadi kalau dari persamaan kita urutin berarti A-nya 2, B-nya min 9, dan C-nya adalah 12. Kebetulan di sini berurut soalnya. Karena membentuk kuadrat bentuk umum. Nomor 4, nilai diskriminan. Gampang sekali, diskriminan itu D. Rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya masukin. Kita tentuin dulu deh A-nya. A-nya 1, B-nya 8, C-nya 12. Berarti 8 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 12. Gitu ya. 8 pangkat 2 adalah 64, min 4 kali 1, 4, 4 kali 12 adalah 48. Berarti 64 dikurangi 48 adalah 16. Diskriminasi sangat gampang, yaitu nilainya 16, di mana D lebih besar dari 0. Ya. Lanjut, nomor 5. Jenis akar. Jenis akar dari persamaan ini. Kalau jenis akar, dia berarti adalah yang ada 3 kemungkinan. Berbeda, 2 akar berbeda atau berlainan, atau 2 akarnya kembar, atau imajiner gitu. Jadi tergantung dari D-nya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, ingat berarti dia berlainan dan real. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia akar-akarnya real dan kembar. Kalau D kurang dari 0, nah ini yang gitu ya. Imajiner, kalau yang ini kembar, kalau yang ini berlainan. Nah, sekarang tentuin A-nya dulu. Dilihat dari mana ini? Dilihat dari diskriminan. D itu kan sama rumusnya yang kayak tadi. B kuadrat min 4 AC. A-nya berarti minus 1. B-nya berarti A-nya minus 1 ya. Berarti B-nya minus 7. C-nya 6. Masukin ke rumus. Berarti min 7 pangkat 2 min 4 kali min 1 kali 6 gitu. Min 7 pangkat 2 itu adalah 49. Min ketemu min plus 4 kali 6. 24. Tinggal dijumlah. 49 ditambah 24 adalah 73. Berarti kalau 73 kan diskriminan lebih besar dari 0 ya. Jelas. Berarti dia memiliki 2 akar real yang berlainan. Berlainan gitu. Karena dia lebih besar dari 0. Tidak negatif hasilnya. Nomor 6. Di sini dicari akar-akar. Ingat, faktorisasi.
faktorisasi. Di depannya ada angka 2 sama 10, kalikan dulu. Jadinya 20. Nanti buka kurung 2 kali X. Perkalian 20, 4 kali 5 yang kita pakai. Min, taruh negatif di yang lebih besar. Ininya plus. Belum selesai, dibagi 2 per 2. 4 bagi 2 nilainya 2, berarti X plus 2. Yang ini berarti kan X min 5 per 2. X satunya kebalikan dari positif, negatif, atau X 2-nya kebalikan dari negatif adalah positif. Jadi akar-akarnya adalah min 2 atau 5 per 2. Lanjut. Nomor 7. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya dibalik. Kalau ini tadi dicari akar-akar, ini dicari persamaannya. Ingat, rumusnya X kuadrat min X1 tambah X2 X plus X1 kali X2. Gitu. Sama dengan 0. Gitu ya. Berarti boleh kita masukin aja. X1-nya min 6, X2-nya 8. Nah, ini berarti min 6 dikali 8, gitu. X kuadrat min 6 tambah 8, 2. Gitu ya. Min 6 kali 8, min 4, 8. Ingat, min ketemu plus hasilnya min 2X min 48 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min 2X min 48. Gitu ya. Oke, lanjut yang 8. Jika min 6 merupakan salah satu akar dari persamaan. Jadi si min 6 itu merupakan akar dari sini. Nah, di sini kan ternyata nilai B-nya A. Belum ada angka. Kita cari A-nya dulu dengan memasukkan min 6 menjadi X. Berarti X kuadratnya diganti. Min 6 pangkat 2 ditambah A dikali min 6 ditambah 12 sama dengan 0. Min 6 pangkat 2, 36. A dikali min 6, min 6A ditambah 12 sama dengan 0. Min 36 ditambah 12. Berarti positif 48 sama dengan 0. Min 6A sama dengan min 48. Pindah ya. Minus. Berarti A min 48 dibagi min 6. Berarti nilai A-nya adalah berapa? 8. Belum kelar, baru nilai A. Lanjut mencari akar-akar yang lainnya. Berarti X kuadrat plus A-nya diganti menjadi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Buka kurung 2 kali. Perkalian 12 yang dipakai adalah 6 kali 2. Kenapa 6 kali 2? Karena 6 tambah 2 hasilnya 8 gitu ya. Gak ada masalah, tandanya plus semua. Berarti X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 2. Nah, salah satu akarnya kan min 6. Berarti akar lainnya adalah minus 2 gitu ya. Sip, mantap. Lanjut, nomor 9. Diketahui persamaan kuadrat A kuadrat plus 7A ditambah 12 sama dengan 0. Dengan A dan B merupakan akar-akar. Nggak jauh cari faktorisasi. A kuadrat plus 7A plus 12 sama dengan 0. Buka kurung 2 kali. A. Perkalian 12. 4 kali 3 yang kita pakai. Kenapa 4 kali 3? Karena ditambahin hasilnya 7. Tuh ya. Berarti A1-nya adalah min 4, A2-nya adalah min 3. Di sini ada keterangan A lebih besar dari beta. Berarti A-nya yang lebih besar. Min 3 lebih besar dari min 4. Gitu ya. Kalau di soalnya ditanya lebih kecil, berarti nilai A-nya yang min 4. Gitu. Karena nilai negatif ke sebelah kanan ya. Dibanding yang minus 4, minus 3 lebih kanan. Maka persamaan kuadrat barunya. Nah, berarti yang ini alfanya ditambah 2. Alfa ditambah 2 berarti min 3 ditambah 2 adalah min 1. Betanya juga tambah 3. Min 4 tambah 3. Berarti berapa tuh? Min 1. Masukin ke persamaan X kuadrat min. Tadi. X1 tambah X2X plus X1 kali X2 sama dengan 0. X kuadrat min. Min 1 tambah min 1X plus min 1 kali min 1 sama dengan 0. X kuadrat ini kan jadi min 2. Min ketemu min
plus 2x. Min ketemu min plus 1 sama dengan 0. Jadi persamaan yang terbentuk adalah x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, begitupun dengan nomor 10 sama, cari faktorisasi. Berarti kan perkalian 12 yang dipakai 62. X 62 plus, nggak masalah. Kenapa 62? Karena kan yang hasilnya 8. X-nya berarti min 6 atau X2-nya adalah min 2. Di sini akar-akarnya ditambahin 2 semua, jadi nggak masalah X1-nya yang mana. Sama aja, berarti min 6 ditambah 2 nilainya adalah min 4, min 2 ditambah 2 adalah 0 gitu ya. Jadi masukin ke dalam rumusnya X kuadrat min X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Masukin X1-nya berapa tuh? Min 4. Berarti min 4 tambah 0, nggak ngaruh ya min 4. X min 4 kali 0, nggak ngaruh ya, plus 0 sama dengan 0. Berarti X kuadrat, min ketemu min plus 4. X sama dengan 0. Nih ya, jadi persamaannya X kuadrat plus 4X sama dengan 0. Lanjut, nomor 11. Akar-akar, ini gampang sekali. Ada angka 6, 12. Ini salah satu akarnya itu pasti 0 karena terdiri dari 2 suku. EPB-nya adalah 6, terkecilnya. Pangkat terkecil X, keluar. 6X kuadrat dibagi 6X, tinggal X. 12X dibagi 6X, tinggal 2. Ini sudah pasti X1-nya 0. Atau X2-nya ini adalah 2. Jadi nilainya adalah 0,2 gitu ya. Atau akar-akarnya 0 atau 2 gitu. 12. P dan Q nggak jauh dari faktorisasi akar-akar, buka kurung 2 kali. X, perkalian 15 yang dipakai 5 kali 3. 5, 3. Min plus. Kalau min plus berarti taruh tandanya di dua-duanya negatif gitu ya. Karena min 5, min 3, min 8. Min 5 kali min 3 positif 15. Berarti X1-nya adalah 5 atau X2-nya adalah 3. Nah, hasilnya itu X1-nya sebagai P, ini sebagai Q. Nggak ada keterangan, nggak masalah. Karena masing-masing dipangkatin 2. Berarti kan ditanya P kuadrat plus Q kuadrat. 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 25 ditambah 9 gitu ya. Jadi sangat gampang sekali, tinggal kamu tambahin 25 tambah 9 adalah 34. Pas sekali ya, nomor 12. Lanjut, nomor 13. Di sini X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan. Ditanya X1 tambah X2, ingat rumus jumlah. Di awal rumus jumlah itu adalah min B per A. Gitu, min B, A-nya 2, B-nya min 4, C-nya min 6. Min B berarti min 4 per A-nya 2. Min ketemu min plus 4 per 2 adalah 2. Nice, gampang. Nomor 14. Sama, ini berkaitan dengan yang atas. Karena diketahui nilai X1 tambah X2. Ini di sini sama dengannya 20. Misalkan berarti masukin A-nya kan 4. B-nya min 8P, C-nya 16. Nih B-nya. P-nya yang akan kita cari. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 20. X1 tambah X2 nilainya kan min B per A sama dengan 20. Min B, B-nya itu min 8P. Min gitu ya. Per A-nya itu 4. Sama dengan 20. Min ketemu min plus 8P per 4 sama dengan 28 bagi 4. 2P sama dengan 20. P-nya adalah 20 per 2 atau 10. Oke ya. Sangat gampang sekali, nilai P adalah 10. Lanjut, nomor 15. Di sini yang dicari hasil kali. Ingat, hasil kali itu rumusnya adalah X1 kali X2. Nilainya 12. Rumus ini tuh C per A. Kita tentuin dari sini A-nya. A-nya itu berarti 4Q. B-nya min 8.
8. C-nya 2K kuadrat. Masukin aja. C-nya 2K kuadrat per A-nya 4K sama dengan 12. Ada K, ada K. Coret. Berarti K tinggal 1. Jadinya 2K per 4 sama dengan 12. Kalikan. Berarti 2K sama dengan 12 kali 4. 48. K-nya 48 bagi 2 adalah 24. Gampang sekali ya. Nice, caranya sama, angkanya apapun, pemahamannya sama. Gitu. 16. 16 ini sama nih, ada clue-nya. Akarnya kembar. Ingat, kalau akarnya kembar berkaitan dengan diskriminan. D sama dengan 0. D itu kan rumusnya B kuadrat min 4 AC sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya 2M, C-nya itu 5M min 4 ya. Ini B, ini C semuanya. Masukin B kuadrat berarti 2M pangkat 2. A-nya 1, C-nya 5M min 4 sama dengan 0. 2M pangkat 2, 2M kali 2M berarti 4M pangkat 2. Ini 1 nggak masalah ya, kalikan langsung, pelangi 20M positif 16 sama dengan 0. Ini bisa diperkecil, dibagi 4. Berarti M kuadrat min 5M plus 4 sama dengan 0. Faktorkan M, 4, 1. Dari mana 4, 1? Perkalian 4. Ingat, min plus min, min. Jadi hasilnya M1 sama dengan 4, M2-nya 1. Gitu ya. Jadi 4 atau 1. Gitu, lanjut. 17. Ini sangat gampang sekali, memiliki nilainya A-nya positif. Kalau positif, kurvanya akan terbalik ke atas. Ini A-nya lebih besar dari 0. Jadi terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, berarti dia terbukanya ke bawah. Gitu ya. A-nya lebih kecil dari 0 atau A negatif. Kalau yang ini kan A-nya berarti positif. Gampang banget. Ya, 18. Pernyataan yang benar, berarti kita mencari nilai A dan D doang. A-nya ingat terbuka ke atas, lebih besar dari 0. Diskriminan, ingat menyentuh satu titik, pasti dia sama dengan 0. Kalau grafiknya begini, berarti kan A-nya lebih besar dari 0, tapi D-nya lebih kecil dari 0. Ini tuh ibarat kata ngambang, ringan. Tapi kalau yang tenggelam berarti berat. A-nya lebih besar dari 0, D-nya juga lebih besar dari 0. Jadi ada 3 kemungkinan nanti tuh. Yang mana yang kalian pahami dan akan keluar di soal sesungguhnya. 19. Nilai dari F-2 gampang. Masukin aja. Min 2-nya ke sini ya. Jadi jadinya 4. 4 berarti 4. Ya berarti 4 min 2 pangkat 2 min 6. Min 2 ditambah 10. Berarti 4. Min 2 pangkat 2 itu 4. Min ketemu min plus 12 ditambah 10. Ini 16 ditambah 12 tambah 10. Berarti 38 gitu ya. Gampang ya. 20 fungsi. Memotong sumbu Y. Nice. Ini gampang. Y-nya berarti langsung aja 12. X-nya 0. Jadi titik yang terbentuk 0,12. Sip. Gampang banget. 21. Soal cerita, bola dilempar, terus mencapai ketinggian maksimum. Ingat, ketinggian maksimum HT ya. Rumusnya itu min D per 4A. Tentuin dari sini A-nya itu adalah min 10, B-nya 80, C-nya 0. Diskriminan B kuadrat berarti 80 kuadrat min 4 AC. Berarti 64. Nah, ininya A-nya min 10, C-nya 0. Nggak ngaruh. Berarti tinggal 64.000. Masukin. Jadinya minus 64.000. Gitu ya. 4.000, sorry. Per 4. A-nya itu min 10. Berarti minus 64.000 per minus 40. Minus bagi minus plus. 64 bagi 6 berarti 160. 64 bagi 4 kan dia 16. Gitu ya.
Jadi gampang sekali, jadi 160 ketinggiannya. 22, jumlah barang dan pendapatan maksimum atau optimal. Berarti dia jumlah barangnya pakai rumus yang min B per 2A, optimum atau enggaknya penghasilannya min B per 4A gitu. Ya, tinggal masukin rumusnya, di mana A-nya itu adalah min 40, B-nya itu 6.000, C-nya itu 0. Diskriminan-nya gampang ya, otomatis kan rumusnya B kuadrat min 4AC, ininya 0. Kenapa 0? Karena C-nya nggak ada, berarti B-nya doang. 6.000 pangkatin 2, 36 juta ya. Nah, masukin deh min B. Min B, B-nya berarti min 6.000 per 2 dikali min 40. A-nya min 36 juta per 4 dikali A-nya min 40. Gitu ya. Berarti ini coret nolnya, berarti 6.000 tinggal dibagi, 600 tinggal dibagi 8. 75, min bagi min plus. Nah ini berarti 36 juta, coret 1 nolnya berarti 3.600.000 dibagi 16. Positif juga ya, 225.000 gitu ya. Mantap. Lanjut. 23, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi maksimum lagi-lagi. Berarti min D per 4A. A-nya min 10. Gitu ya, A-nya min 10. B-nya 300. C-nya 0. Karena C-nya 0 kan D kuadrat itu B kuadrat min 4. AC ini nggak ada. Jadinya 300 pangkat 2. Jadi 9. Tambahin nolnya 4. Gitu ya. Terus tambahin nolnya 4. 2, 3, 4 gitu ya. Jadi min D per 4A berarti min 90.000 per A-nya itu min 10. Nolnya coret, jadi kan 9.000 dibagi, tinggal dibagi 4. Udah kelar, positif hasilnya ya. Positif berapa? 2.250. Ya, 24 meter berarti kan? Pada saat latihan militer, seorang tentara Indonesia, berarti rumusnya langsung HT. Ketinggian dicapai waktu lama, berarti pakai kalian rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Silahkan dicari ya sendiri hasilnya berapa. Rumusnya sama, A-nya sudah ada. Dari soal A-nya Ibu kasih tahu min 2, B-nya 4, C-nya 16. Kalau enggak bisa komen di kolom komentar. 25. Suatu persegi panjang kelilingnya cara cepat aja. Triknya 160 dibagi 2. Berarti 80. Masukin L min L kuadrat. Berarti A-nya min 1, B-nya 80 gitu ya. Luas panjang persegi panjang. Ingat, panjangnya berarti pakai min B per 2A. Berarti min 80 per 2 kali min 1. Hasilnya adalah 80 dibagi 2. 40. Positif ya, 40 meter. 26. Ini sudah masuk ke mencari persamaan. Di mana persamaannya itu yang melalui 3 titik. Berarti Y, A, X min X1, X min X2. Di mana ini X1, ini X2. Ini X, ini Y. Masukin Y-nya min 16. A-nya masukin. A-nya itu belum ada ya. Kita cari A-nya dulu. X-nya masukin. Min 2. Min 6 berarti plus 6. Min 2. X2-nya min 2. Udah, min 16. A, min 2 tambah 6, 4. Min 2, min 2, min 4. Ya, min 16 sama dengan ini min 16 juga. Berarti A-nya adalah min 16 per min 16. Nilainya adalah 1. Nah, sudah temu A, berarti masukkan balik lagi ke persamaan awal. Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Y-nya tetapin Y, A-nya tulis 1, X-nya tetap, X1-nya tadi ngikutin nih, tinggal disalin.
Ini juga tinggal disalin dari sini. Kalikan pelangi. X kuadrat min 2X plus 6X min 12. Itu ya, jadi hasilnya X kuadrat plus 4X min 12. Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 12. 27. Diketahui grafik fx fungsi 4x kuadrat plus 16x min 48. Persamaan sumbu simetri, gampang. Min B per 2A, sumbu simetri. A-nya 4, B-nya 16, C-nya min 48. Masukin semua. Min B berarti min 16, 2 dikali 4 gitu ya. Min 16 per 8, hasilnya minus 2. Diketahui grafik fungsi, soalnya sama, tinggal dicari nilai minimumnya. Minimum itu berarti pakai rumus min D per 4. A-nya berarti masukin 4, B-nya masukin 16, C-nya min 48. Cari diskriminan ya. B kuadrat berarti rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Nggak jauh dari situ ya rumusnya. Di 16 kuadrat min 4 kali 4 kali C-nya min 48. Berarti 16 kali 16, 256. Min ketemu min plus. 16 tinggal dikalikan 48. Berarti 768. Tambahin. Ya, 768 tambah 256. Berarti 1024. Jadinya min 1024 per 4 kali 4. Gitu ya. Berarti hasilnya negatif. Berapa? Dibagi 16. Negatif 60. Karena 64 dikali 16 adalah 1024. Ya. Lanjut nomor 29. Titik potong sumbu X faktorisasi. Karena kegedean angkanya boleh nggak diperkecil? Boleh. Dibagi 4. Berarti kan X kuadrat plus 4X min 48 tinggal dibagi 4. 12. Faktorkan. X perkalian 12 yang dipakai adalah 6 kali 2. 62. Tandanya positif di yang lebih besar. Ininya min. Berarti X1-nya min 6. X2-nya berarti 2. Jadi titiknya adalah min 6,0 atau 2,0. Ya. 30. Nilai diskriminan. Ini tinggal dicari sendiri ya. B kuadrat min 4AC. Dari sini A-nya 4, B-nya 16, C-nya min 4. Ini berkaitan nilai diskriminannya ini sudah dapat 1024. Nice. Jadi diskriminannya 1024 di soal sebelumnya. Sama persamaannya. 31. Koordinat titik balik. Ingat titik balik berarti yang dua-duanya min B per 2A, min D per 4A. Lihat soalnya sama dengan yang sebelumnya nih. Soalnya sedikit beda ya. Berarti kamu cari tuh A-nya 2, B-nya 8, C-nya min 24. Sama, silahkan tinggal dicari. Boleh di komen di kolom komentar gitu ya. Terus 32. 32 itu ini yang memiliki 2 titik. Ingat titik puncak berarti sebagai X. Ini P, ini Q. Ini X, ini Y. Rumusnya pakai yang Y sama dengan A, X min P kuadrat plus Q, gitu ya. Y-nya berarti 0, A-nya berarti belum ada, X-nya berarti 2 dikurang 3 kuadrat ditambah min 1, gitu ya. A berarti 2 kurang 3 kan min 1 pangkat 2, 1 ditambah min 1, gitu ya. Jadinya 1A min 1 berarti pindah ke sini positif. 1A. Nilai A-nya adalah 1. A-nya 1. Masukin lagi persamaan awal. Y sama dengan A. X min P kuadrat plus Q. Y-nya tetap. A-nya 1. P-nya 3 kuadrat. Q-nya min 1. Udah langsung. Berarti ingat cara yang ini. Angkatin X kuadrat. 2 kali X kali 3. Min 6X. Min 3 pangkatin 2, positif 9 kurang 1. X kuadrat min 6X plus 8.
Nice, gampang ya. 3-3. Terakhir, di sini sebuah bola dilempar ke atas selang waktu ketika bola mencapai ketinggian lebih dari 12 meter. HT sama dengan 16T min 4T kuadrat. HT-nya diganti 12. 16T min 4T kuadrat. Kanan pindah semua ke kiri. Jadinya 4T kuadrat min 16T plus 12 sama dengan 0. Karena terlalu besar difaktorisasi, bagilah 4. T kuadrat 4T plus 3 sama dengan 0. Faktor T, T perkalian 3 kan cuma 3 sama 1, ya enggak? Terus min plus berarti min yang dipakai. T-nya 3 atau T-nya 1. Tergantung pertanyaan, kalau selang waktu ketika dia mencapai ketinggian berarti pada saat dilambungkan, yaitu bisa jadi T-nya dalam 1 detik gitu. Ya, terima kasih. Kalau belum jelas boleh komentar di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.